Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Baik, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dimudahkan untuk menimba ilmu pengetahuan ya. Sebelumnya apakah ada yang tidak berhadir pada hari ini? Tidak ya? Semuanya sudah berhadir, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memasuki materi pada pembelajaran hari ini, kita ingat dulu nih materi yang minggu lalu mengenai relasi. Masih ingat materinya? Masih. Ya. Jadi nih di sini ada satu contoh ya, diagram panah. Relasi kurang dari. Nah, relasi kurang dari himpunan A ke himpunan B. Yo, yang masih ingat apa nih jawabannya? 2 kurang dari 1. 3 kurang dari 1. 3 kurang dari 2. 4 kurang dari 1. 4 kurang dari 2. 4 kurang dari 3. Jadi untuk materi relasi minggu lalu ya, dengan menyatakan relasi menggunakan diagram panah seperti ini. Masih ingat ya? Ya. Oke. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa mampu menyatakan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Kedua, siswa mampu memahami masalah yang berkaitan dengan fungsi yang menggunakan berbagai representasi. Nah, tujuan pembelajarannya hampir sama ya dengan pelajaran kita minggu lalu. Iya. Nah, apakah ada hubungan antara fungsi dan relasi? Nah, untuk lebih mengetahui lebih lanjut, mari kita bahas topik kita pada hari ini yaitu fungsi. Nah, jadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai materi fungsi. Apa saja yang kita akan bahas pada hari ini? Yang pertama, contoh fungsi dan bukan fungsi. Yang kedua, pengertian fungsi. Dan yang ketiga, bagaimana bentuk penyajian fungsi. Nah, baik. Yang pertama, di sini telah saya tunjukkan ada sebuah diagram panah. Nah, ini adalah contoh fungsi. Bisa kalian amati dulu gambarnya. Bisa. Silahkan diamati ya. Jadi pada himpunan A di sini anggota himpunannya ada pisang dan ikan. Dan di himpunan B anggota himpunannya ada monyet, kepiting dan kucing. Nah, bisa kalian lihat ini adalah contoh fungsi. Sedangkan ini adalah contoh bukan fungsi. Bisa kalian amati? Bisa. Baik, sudah ya. Nah, jadi ini adalah contoh bukan fungsi dan yang sebelum tadi ini adalah contoh fungsi. Nah, dari gambar ini menurut kalian apa sih fungsi? Jadi, fungsi adalah relasi yang memetakan setiap anggota himpunan satu ke tempat satu anggota himpunan lainnya. Nah, jadi mari kita lihat lagi contoh fungsi tadi ya. Nah, di sini kan contoh fungsinya kita ketahui pada himpunan A, anggota himpunannya hanya memetakan tempat satu ke himpunan B, ya kan? Begitu pula dengan anggota himpunan A yang lainnya yaitu ikan juga memetakan tempat satu ke himpunan B. Nah, maka ini dikatakan fungsi. Nah, sedangkan contoh bukan fungsi, mari kita lihat. Kita ketahui pada himpunan A, anggota himpunannya 2, 3, dan 4 ini, kita lihat nih apakah hanya memetakan tempat satu ke anggota himpunan lainnya atau tidak. 2 memetakan tempat satu ke anggota himpunan B. Terus anggota himpunan berikutnya yaitu 3. Nah, di sini kan dia memetakan tidak tempat satu, ya kan? Nah, begitu pula dengan 4. Sini ada 3 cabang dia ya.
Jadi ini bukan dikatakan fungsi. Nah, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana bentuk penyajian fungsi? Nah, bentuk penyajian fungsinya hampir sama nih dengan relasi, namun ada tambahannya. Mari kita lihat ya. Yang pertama, fungsi bisa kita nyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Yang kedua, bisa kita nyatakan dengan diagram panah. Yang ketiga, menggunakan persamaan fungsi. Yang keempat, bisa menggunakan tabel. Dan yang kelima, bisa kita gunakan dengan grafik ya. Oke, bagaimana sih bentuk penyajian fungsi dengan himpunan pasangan berurutan? Nah, mari kita lihat. Di sini sudah ada contoh ya. Diketahui, ada contoh soalnya. Diketahui fungsi F dari P, himpunan P sama dengan anggota himpunannya ada 1, 2, 3, 4. Ke Q, yang anggota himpunannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah lalu diketahui pula relasi yang didefinisi setengah kali dari. Nah, jadi bagaimana menyatakannya dalam himpunan pasangan berurutan? Bisa dilihat ya pada layar seperti F sama dengan F itu notasi fungsi. Jadi F sama dengan anggotanya himpunan pasangan berurutan ya. Nah, ini kan dari soal tadi diketahui definisinya itu setengah kali dari. Jadi 1 himpunan P ke Q. 1 setengah kali dari 2, 2 setengah kali dari 4, 3 setengah kali dari 6, 4 setengah kali dari 8. Jadi kita tulis pasangan berurutan seperti ini ya. 1,2, 2,4, 3,6, 8. Selanjutnya, yaitu bentuk penyajian fungsi dengan diagram panah ya. Bisa diperhatikan. Ya, bisa. Dengan soal yang sama, kita lihat nih, di sini ada diagram panah. Nah, jadi dinyatakan fungsi tadi dengan diagram panah seperti ini, sama dengan relasi sebelumnya pernah kita pelajari. Hanya bedanya, jika relasi tadi kan pasangan, maksud saya himpunan A atau domainnya bisa memetakan atau memasangkan ke anggota himpunan B-nya banyak ya, banyak memetakannya tidak hanya satu. Namun pada fungsi itu hanya memetakan satu. Jadi kita fokusnya pada himpunan A atau domainnya. Jadi kalau domainnya semuanya telah memetakan satu ke anggota himpunan B, itu namanya fungsi. Jadi untuk menyatakan relasi, untuk menyatakan fungsi dari P ke Q yang relasinya didefinisikan setengah kali dari, jadi seperti ini gambarnya ya. Selanjutnya, nah tadi nih kita lihat soal. Di sini ada himpunan A, yang mana anggota himpunannya itu ada 4, 9, dan 16. Lalu di sini ada himpunan B, yang mana anggota himpunannya 2, 3, dan 4. Nah, lalu relasi yang didefinisikan pada soal ini adalah faktor dari. Nah, mari kita nyatakan fungsi ini dalam diagram panah. Seperti apa? 4 faktor dari berapa? 4 faktor dari 2. 9 faktor dari 3. 16 faktor dari 4. ya, bagus sekali. Lalu seterusnya, bagaimana kita menyajikan fungsi dengan persamaan fungsi? Nah, mari kita lihat ya. Dengan soal yang sama tadi juga, untuk menyatakan dengan rumus fungsi atau persamaan fungsi, pertama dari himpunan pasangan berurutan, ya, yang telah kita dapatkan di awal tadi, kita dapatkan seperti ini nih. 1,2 dapat dari 1,2 kali 1. 2,4 didapatkan dari 2,2 kali 2.
misalkan nih anggota P tadi, anggota pada himpunan P ini semuanya kita misalkan dengan X. Dan pada anggota himpunan Y, ya kita misalkan anggotanya dengan Y. Jadi semua anggota pada himpunan Y kita misalkan dengan variabel Y. Pada anggota himpunan P kita misalkan semua variabelnya dengan X. Maka kita dapatkan nih X sama dengan setengah kali Y. Dari X sama dengan setengah kali Y atau setengah Y, maka didapatkan pula Y sama dengan 2X. Nah, sehingga untuk menyatakan fungsi tersebut dengan menggunakan kesamaan fungsi, kita bisa menuliskannya seperti ini. Bisa dilihat ya, Fx sama dengan 2X untuk setiap X anggota dari P. Jadi seperti ini untuk menyatakan fungsi dengan kesamaan fungsi. Selanjutnya, kita nyatakan fungsi dengan tabel. Nah, namanya juga dengan tabel ya guys. Kita harus menulis atau menggambar tabelnya dulu. Seperti ini. Lalu ada kolom X dan X. Jadi yang kita masukkan nih nilai X-nya berapa saja, ada atau anggota dari himpunan P 1, 2, 3, 4, terus nilai X-nya kita masukkan 2, 4, 6, 8. Jadi ini menyatakan fungsi dengan menggunakan tabel. Selanjutnya yang terakhir, kita sajikan fungsi dengan grafik ya. Nah, seperti apa? Ini juga grafik nih, kita harus menggambarkan dulu nih koordinat kartusnya. Bisa dilihat ya, ini sudah ada jawaban atau grafik dari soal yang telah kita kali tadi. Oke, seperti ini. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum ada. Ada. Terus selanjutnya, Ibu berikan RKPD ya untuk kalian latihan. Kalau ada yang ditanyakan, ambilku apa yang dipertanyakan ya. Silakan dikerjakan. Ya, bagaimana Mas Kita? Apakah sudah bisa mengerjakannya? Ya, tidak ada pertanyaan ya. Ya, lanjutkan. Mau belajar ya? Ya, bagus. Nah, silahkan. Siapa yang mau mempresentasikan jawabannya? Ya, silahkan. Ya, bagus sekali. Nah, jadi tadi benar sudah ya jawabannya. Berarti kalian sudah memahami pelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, siapa yang bisa menyimpulkan apa saja yang dapat kalian pelajari pada hari ini mengenai materi fungsi? Ya, silahkan simpulkan, Dinda. Jadi, fungsi ini adalah relasi yang memetakan setiap anggota himpunan satu ke tempat satu anggota himpunan yang lainnya. Nah, jadi fungsi ini termasuk relasi. Namun relasi belum tentu fungsi. Jadi sampai sini dapat dipahami ya. Lalu perbedaannya antara pelajaran kita minggu lalu dengan fungsi sekarang ini, kalau fungsi kemarin bentuk penyajian data, bentuk penyajian relasinya menggunakan himpunan pasangan berurutan, diagram panah, ya kan? Dan
dan lain sebagainya. Iya. Sedangkan dalam fungsi ini sendiri, bentuk penyajian fungsinya yaitu ada 5. Apa saja? Himpunan pasangan berurutan, diagram panah, persamaan fungsi, tabel, dan grafik. Baik, diam. Nah, selanjutnya yang terakhir, untuk sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, Ibu kasih kalian kuis ya. Silahkan jawab kuis ini dalam waktu 5 menit. Apabila kalian sudah selesai menjawabnya terlebih dahulu, bisa kumpulkan ke Ibu. Oke? Nah, baik. Siapa yang paling cepat dan paling benar jawabannya akan mendapatkan nilai 100. Jadi silahkan kerjakan. Baik, sampai di sini saja materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Apakah kalian sudah mengerti? Ya, sudah mengerti. Alhamdulillah. Selanjutnya, untuk pelajaran, untuk pertemuan kita minggu depan, kalian silahkan cari referensi mengenai materi persamaan garis lurus, ya. Jadi dipelajari dulu di rumah. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilapnya mohon maaf. Semoga pelajaran kita pada hari ini ilmunya dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.